Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabi Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni telah memuji aku kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassahu yang memilih asrari, yakni yang ditentukan untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia menjadikan akan dia daripadanya dengan sebab terdahulu dan terdahulu dengan sebab petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashkuruhu annahu man'a 'alaina bil iman bima ja'a bi amrihum rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dan mengaruniai atas kami dengan barang yang mengimani dengan barang yang didatangkan oleh para nabi dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bersifat ketuhanan. Wa faqana li mutabati sunnati wa ba'di bayati saniyah, yakni dan ia akan yakni dia telah menolong akan kami untuk membawa dan untuk menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa sallim wa sallim ala man sajadalahu mulku wa wajalla bisul, yakni aku minta rahmat dan sejahtera semoga kita Nabi Muhammad SAW yang sujud kepadanya segala malaikat sedang ia masih terkandung dalam tulang belakang ayah yang zahir. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in min kulli nabiyyin, yakni atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang kami ikut daripada tiap-tiap yang masuk yang berani daripada amal yang salah. Wa ba'dahu, dan kemudian daripada itu maka berkata Syekh Al-Madani Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ujar hai saudaraku, mana aku dengar dan aku lihat akan berupa daripada hadis Nabi Muhammad SAW bermula membaca manaqib itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Dia tinggal mendengarkan kita. Amin amin. Mudah-mudahan dengan berkat kita mencintai awliya Allah, Syekh Muhammad Saman, artinya mudah-mudahan nanti sesuai ujar beliau adalah diturunkan oleh Allah Taala memberikan rahmat kepada kita keberatan, sehingga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala artinya segala yang kita ajarkan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian serta diaitkan dengan yakin hatinya dan akulah beberapa murid yang berusaha mengarangkan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap tahun, yaitu tiap hari ketika wafat beliau, serta membaca Quran dan tahlil dihadiahkannya kepada Syekh Muhammad Saman. Kemudian hendaklah dikerjakan bersama berjamaah bersama orang yang banyak. Maka setelah aku dengar yang demikian itu sih akan dilihat yang tersebut itu, maka setelah hatiku mengerjakan seperti itu sekedar pahamku dalam babat dan ini dan setengah daripada keramat gurunya itu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bahwa beliau itu adalah ahli syariat wal tariqat wal haqiqat, yang cukup di dalam negeri Madinatul Rasul. Jadi kita kembali kepada awal, bahwasanya awliya Allah itu cirinya itu ada 4. Awal saya membacakan Al-Quran di dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu ciri awliya keempat ya. Ala inna awliya Allah. Jadi ciri-ciri awliya Allah yang dijadikan masalah awliya itu ada 4 cirinya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Nah, bahwasanya awliya Allah itu pertama itu hati itu kedepannya khawatir, jadi kan jadi semhayal. Kata-katanya kalau kan kayak apa itu, kayak apa ini jadi semhayal awliya Allah itu, sehingga apa yang ditanyakan Tuhan kita harus
itu ya sebenarnya apakah uji coba ini garing ini semua ini terus artinya ada gambar hayal kenapa jadi ini kenapa jadi ini nah itu artinya terlebih kalau banyak mahayal kena menyalahkan Allah Ta'ala pas enggak dia belum bahaya benar nah jadi aulia Allah ini itu kada pernah mahayal nah artinya berada itu apa sih pada itu la khaufun alaihim tidak pernah khawatir artinya tidak pernah khawatir apa-apa yang terjadi di kita ada khawatir angkut semuanya itu sudah kembali kepada Allah Innalillahi Allah yang menciptakan semua dan Allah pula yang menghilangkan seterusnya artinya pada stop menanam ada kita ini kan ada musibah stop menanam itu kemudian sudah 2 hari 3 hari ini kita pikir bahwa itu dari Allah mengembalikan kepada Allah itu sudah selamat tapi sahabat kita sakit hati. Nah yang kedua aulia Allah itu cirinya walahum yahzanun ada pada sakit hati ada dan ini yaitu aulia itu ada pun sakit hati ya kalau kamu bisa sakit hati ada artinya nang hati itu nang sedih nang sakit itu ada artinya tenang aja bawa tenang. Yang ketiga cirinya aulia Allah itu walladzina amanu dalam keadaan apapun imannya selalu tambah. Nah itu ketiga cirinya. Yang keempat wa kanu yattaqun ciri-ciri aulia Allah yang keempat itu adalah iman takwanya selalu tambah. Nah belajar di sini ciri-ciri itu untuk aulia. Pertama ada pernah khawatir, itu tenang. Yang kedua ada pernah sakit hati. Yang ketiga imannya tambah terus ada pernah turun. Artinya kita ini iman kita itu kadang-kadang turun. Kalau dapat musibah bisa turun, kalau dapat nikmat naik. Nah itu iman kita. Allah ada dalam keadaan apapun kada pernah imannya turun naik terus yang keempat waktu apapun imannya oleh Allah itu kada pernah takwanya kada pernah turun tambah terus takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini berat kita itu tuh. Jadi kamu kau sebutin gitu kan, mangan. Nang awal dia aja, alaina oleh Allah la khaufun alaihim. Artinya jangan saya banyak menghayal barang. Jadi maknanya yang tadi dihayal. Kalau kasih menikahkan ini kembali kepada Allah. Dari Allah kembali kepada Allah itu aja. Nah, itu yang pertama ya. Karena kalau banyak mahal itu membahayakan akidah juga ya kalau ustaz tidak juga bermahal saya kan apa ketinggalan yang menunjukkan dalam contohnya kemudian itulah ciri-ciri aulia Allah. Jadi aulia Allah itu Allahnya itu sudah madang berdahulu begitu orang musibah Allahnya sudah menghapus. Nah datang apa aja Allahnya yang menghapus. Karena batin sini itu selalu musyahadatul wujud, selalu berpandangan kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antaranya sama-sama itu dalam keadaan musyahadatul wujud, artinya dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Qiyaman wa qu'udan di sini dalam berujud dan dalam dalam berbaring dan sebagainya sehingga hati itu selalu ingat kepada Allah. Nah, jadi salah abang nang presiden Allahnya sudah madam, artinya sehingga kan harus tertahan. Juga kuncinya bahwa sini itu ada pernah sakit hati, Allahnya yang langsung mengobati. Nah, itu yang paling baik. Nah, jadi akidah ini juga penting. Ini diantaranya kita tuh ada mendengar hidupnya terserah nang di atas saja. Ini paling bahaya nih kalau ini. Pertama membahayakan kita orang lain dan juga kita orang lain mendengar. Yang di atas itu apa? Allah Ta'ala itu apa? Tidak bertempat dan tidak berkedudukan. Allah Ta'ala itu memisahkan seseorang Allah Rabbul Alamin. Seseorang dimisahkan Allah di atas kada, di bawah kada, yang ada. Ini kadang-kadang ada bukan di terserah yang di atas saja ya. Di atas itu apa? Itu orang mendengar. Pada bude. Hah? Memangnya Tuhan itu di atas. Berarti Allah pun bertempat. Itu ucapan itu dihindari. Kita selaku orang Islam yang beriman lebih baik terserah Allah langsung saja dalam dengan nyalik. Terbang kalau sang di atas dulu terserah Allah Ta'ala aja. Nah itu berarti mantap. Nah,
Jangan yang di atas itu siapa? Nah itu kebanyakan padahal itu kasih ngajak kita orang mendengar pun berarti ada mendengar orang lain, Tuhan itu berarti di atas. Nah ya pulang orang yang mendengar pulang rusak, kita rusak orang mendengar. Karena ini yang dihindari oleh awliya Allah itu bahwasanya ujar sidin itu la khaufun alaihim, yang tadi pernah takut sama itu Allah Ta'ala itu artinya memislai apa-apa yang ada. Jadi sini ke depan sakit hati ya, dalam keadaan apapun Allah Ta'ala tetap ada. Nah itu dia. Jadi mengkawal kalimat kalau begitu jangan nampang, jangan tahu capang yang di atas. Ulun aja mendengar nih, bukan kadang ulun aja untuk mendengar aja. Pasti sarang hidup itu sarang di atas saja. Yang di atas itu apa? Itu bahaya iman kita, bahaya orang yang mendengar pun berbahaya. Setelah Allah Ta'ala itu bertempat, berarti kata itu dari siapnya riset itu tempatnya manusia itu bukan alat. Dimanapun Allah Ta'ala itu ada, nah, dimanapun Allah Ta'ala itu ada. Dunia Allah Ta'ala itu ada bertempat, bukan di atas, bukan di bawah, akan tetapi Allah Ta'ala itu adanya Allah Ta'ala itu ada permulaan, ada berkesudahan, ada diadakan, ada berbilang-bilang asa tunggal, itu adanya Allah Ta'ala itu melihat diadakan saja. Itu adanya Allah Ta'ala itu. Jadi kalau mencari Allah Ta'ala itu tiada permulaan. Permulaan Allah awalnya ada wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itu kan Allah Ta'ala kan. Kemudian tiada berkesudahan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, tiada bersamaan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Nah, Allah Ta'ala itu yang zahir, tiada itulah zat dari Allah Ta'ala. Artinya itulah Allah Ta'ala itu memang ada sama lawan kita juga. Bahkan di atas dia bukan sama lawan kita. Hampir sudah ada di situ pada ini. Dan kalau dia lagi di atas tuh. Kemudian orang mendengar lawan akidah kita pun empat rusak. Iya, oke. Supaya kita itu mengaksakan Allah Ta'ala jujur atas zatnya, sifat dan apa. Jadi kita pandai ini rancak mendengar apa yang salah ke pasar kah? Itu pun sarang di atas saja. Wah, ada hati harapnya bang. Ini Allah di atas. Nah, itulah yang akhirnya awliya Allah itu artinya selalu menanamkan Allah itu tertanam dalam hatinya, sehingga apapun masuk dalam hatinya tidak pernah sakit hati, tidak pernah khawatir, karena Allahnya ada menanam di hati sendiri. Namun sekali seluruh apa-apa yang didengar dan dilihat apapun sekaligus yang dia sendiri tauhid. Kalau kita tidak mengalimkan. Kemudian bahwa Syekh Muhammad Saman itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu dan kepada orang yang alim-alim, yang paling dan segala orang, kepada orang yang fakir dan miskin, dan lebih pula suka ia berkadam kepada segala orang yang datang diarahkan ke kuburan Rasulullah SAW, dari orang yang alim-alim dan orang yang paling dan dari segala orang yang awam dan orang yang khawas. Inilah tabiat hidin. Yang kemudian radhiyallahu anhu itu ketika masa kecil beliau sampai hatmat beliau, artinya beliau itu selalu memuliakan akan kedua ibu bapak ini, jelas segala. Kita selaku orang yang beriman, artinya orang-orang Tuhan kepada artinya jelas kita memuliakan. Termasuk dalam doa bismillahirrahmanirrahim taulah Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbi firli wa li walidina kama rabbawna shaghira. Itu ciri kita jelas kita sudah beriman. Dan artinya memuliakan kedua orang tua, doa itu selalu kita ulang-ulang setiap hari salat. Lagi pula ia mengatakan musyahadatul wujud. Nah, misalnya sebuah sahabat teman itu mengatakan musyahadatul wujud selalu memandang berpandangan kepada Allah. Apa aja sesuatu yang ada dengan iman beliau berpandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah ini artinya merajinkan di batin sidin itu supaya jangan ada yang lain yang bisa melihat. Itu muraqabah. Kemudian ibadah ini sudah tahu kita ibadah yang dikerjakan sholat dan sebagainya. Nah, ia meninggalkan
meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur pada malam hari bahwa teman itu adalah melainkan sedikit di atasnya. Apabila diberi perintah oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahnya seperti orang yang sakit. Dan apabila dapat sahur, maka ia bangun sahur, bangun dari tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak. Lagi pula ia ratib subuh hingga terbit matahari, manakala terbit matahari itu kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang isya 2 rakaat, dan sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang duha sebanyak-banyaknya, itu adalah 12 rakaat, yang dari afdal adalah 8 rakaat. Itulah ya kejadian pantas juga mengandung seorang itu. Nah, lagi pula ini Rasulullah radhiyallahu anhu itu membanyakan puasa sunat. Kebanyakan dari Abah ini berjuang melawan hawa nafsu sendiri, artinya berjuang Abah. Artinya terus berjuang menjauhi daripada kelezatan dunia. Nah, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan segala yang tersebut itu hal ehwalnya dia dikerjakan tidur ketika sebelum balik, artinya pada masa itu. Nah, dikerjakan situ belum balik nanti itu. Terus dari rawatib sahur sembahyang rawatib sahur itu sembahyang salatul lail, terus sampai sebelum subuh berjamaah, terbit matahari kira-kira galah bangkit kembali, terus sampai matahari itu permainan 7:30 lah, kira 8 sudah ada.